Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 di sini akan memberikan video tutorial mengenai menghitung manajemen persediaan menggunakan metode EYOGI dan metode reorder point. Oke, pertama-tama teman-teman silakan membuka Microsoft Excel terlebih dahulu, lalu membuat tabel seperti yang sudah dicontohkan. Oke, kalau udah kita langsung ke yang pertama aja ya, yaitu yang metode EYOGI. Untuk yang pertama ini, kita fokus ke yang pertama ini, formatnya kita rubah dulu. Jumlah kebutuhan barang, ini kan harusnya satuannya unit, jadi kita ubah dulu. Caranya seperti materi kemarin, klik general ini, yang tulisan general, lalu word number format, lalu pilih custom. Nah, terus general ini dihapus teman-teman. Kita klik pagar, titik, pagar, lalu dispasi, lalu diberi tanda kutip, lalu tulis unit. Nah, lalu tanda kutip lagi. Kalau sudah, kita oke teman-teman. Begitu pula dengan angka yang di bawahnya, yaitu jumlah barang setiap kali pesan, karena sama-sama bentuknya unit. Nah, ya teman-teman. Harga per unit barang selanjutnya yaitu menggunakan satuan accounting ya. Jadi kita gunakan satuan nilai rupiah. Nah, seperti ini. Itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ini biaya pesan sampai biaya lain-lain itu juga menggunakan satuan rupiah ya teman-teman. Jadi bisa diubah dahulu di menu number ini, menu number, klik yang ini, lalu pilih accounting. Nah, jika sudah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu subtotal biaya setiap kali pesan ya teman-teman. Oke, untuk rumusnya adalah kita pertama klik sama dengan dulu, lalu kita ketik sum, SUM, kurung buka, biaya pesan dan sampai biaya lain-lain. Jadi ini biaya pesan, titik 2, biaya lain-lain. Sini. Nah, jika sudah, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 3.025.000 ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu total biaya pesan. Rumusnya adalah pertama sama dengan, lalu kurung buka, jumlah kebutuhan barang, ini jumlah kebutuhan barang ini, dibagi atau garis miring, jumlah barang tiap kali pesan. Ini bawahi. Nah, lalu kurung tutup, lalu dikali atau tanda bintang subtotal biaya setiap kali pesan, yaitu ini. Jika sudah, kita enter teman-teman. Nah, hasilnya adalah 40.033.333 rupiah. Oke, untuk bawahnya ini biaya modal, biaya asuransi, ini biaya-biaya ini dibuat dulu ya formatnya menjadi rupiah ya teman-teman. Caranya kalau mau cepat gini, ini diblok semua sampai sini. Lalu ini general, klik, pilih accounting. Nah, jadi semuanya udah berubah jadi rupiah semua teman-teman. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu subtotal biaya simpan. Rumusnya adalah sama dengan sum, SUM, kurung buka, biaya modal, ini, titik 2, tanda titik 2, biaya pemeliharaan barang, ini. Nah, lalu dikurung tutup. Lalu kita enter teman-teman. Nah, hasilnya adalah 17.750.000 ya teman-teman. Selanjutnya adalah persentase biaya simpan. Untuk menghitungnya, nah yang pertama kita harus ngetik sama dengan dulu, lalu subtotal biaya simpan yang ini dibagi atau tanda miring, garis miring, kurung buka 2, 1, 2,
jumlah barang setiap kali pesan. Nah, dibagi atau tanda garis miring 2 kurung tutup dikali atau tanda bintang harga per unit barang yang ini. Nah, lalu kurung tutup. Lalu kita enter teman-teman. Nah, hasilnya adalah 0,094667. Nah, biar hasilnya jadi persentase itu kita pilih general lalu kita pilih persentase ini teman-teman. Nah, tadi kan hasilnya kan 9,47 ya teman-teman, 0,9467. Biar jadi sama kayak tadi, itu yang pilih yang increase desimal ini teman-teman. Jadi kita klik 2 kali. Nah, 9,47%. Hasilnya sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, lanjut ke total biaya simpan. Total biaya simpan rumusnya kita klik sama dengan dulu. Lalu kurung buka. Persentase biaya simpan. Persentase biaya simpan ini dikali atau tanda bintang harga per unit barang. Ini teman-teman. Lalu kita kurung tutup. Kita kasih bintang lagi atau dikali jumlah barang setiap kali pesan. Jumlah barang setiap kali pesan. Ini teman-teman. Lalu tanda garis miring atau dibagi 2. Nah, setelah itu kita enter teman-teman. Nah, hasilnya ada 17.750.000 ya teman-teman. Ini biar koma nolnya hilang, itu bisa di decrease desimal ya di sini teman-teman. Nah, biar koma nolnya hilang. Oke, lanjut ke total biaya persediaan pesan plus simpan. Rumusnya yaitu kita klik sama dengan lalu total biaya pesan ini ditambah total biaya simpan ini teman-teman. Nah, jika udah kita enter. Nah, hasilnya ada 58.08333 ya teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu menghitung economic order quality ya teman-teman. Untuk rumusnya yaitu pertama kita klik sama dengan dulu, lalu kita tulis SQRT. Nah, jika udah kita tulis lagi kurung buka 2 kali 1 2. Kita klik 2. Kalau kita klik kali atau tanda bintang subtotal biaya setiap kali pesan. Nah, lalu dikali lagi jumlah kebutuhan barang. Lalu kurung tutup dibagi atau tanda garis miring persentase biaya simpan ini dikali harga per unit barang. Dikali harga per unit barang. Nah, lalu kurung tutup 2 kali ya. Kurung tutupnya 2 kali ya teman-teman. Jika sudah kita enter ya. Nah, lalu ini kan hasilnya koma. Nah, kita increase dulu ya teman-teman biar komanya decrease dulu biar komanya hilang teman-teman. Nah, kalau udah hilang gini tinggal kita ubah satuannya menjadi unit ya teman-teman. Jadi cara mengubahnya seperti tadi. Kita klik kolom number, kita klik yang general ini, kita ganti more number format, lalu pilih custom. Nah, yang 0 yang di sini itu diketik pagar titik pagar spasi petik tulisan unit. Nah, petik lagi. Nah, kalau udah hasilnya seperti ini teman-teman, 22.611 unit ya teman-teman. Oke, itu teman-teman terkait metode EOQ ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke metode reorder point. Oke, ini teman-teman silakan membuat tabel seperti contoh yang sudah ada ini. Nah,
Jika udah, kita mulai satu-satu ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah jumlah kebutuhan barang. Nah, ini diganti menjadi unit. Kayak seperti tadi di kolom number ini, kita klik yang general, kita pilih more number format, lalu kita custom. Dari general ini kita hapus, kita ganti menjadi pagar, titik, pagar, spasi, tanda petik, unit, tulisan unit, tanda petik lagi teman-teman. Kalau sudah, kita oke. Nah, untuk harga per unit, ini kan satuannya adalah rupiah ya, jadi kita ganti lagi menjadi accounting. Nah, jika sudah, kita lanjut ke kolom berikutnya ya teman-teman. Untuk kolom biaya-biaya ini semuanya menggunakan satuan rupiah ya teman-teman, jadi bisa diubah semuanya menjadi rupiah terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita lanjut ke soal pertama ya, subtotal biaya setiap kali pesan. Rumusnya adalah pertama kita pencet sama dengan dulu, lalu kita ketik sum, SUM, lalu kita pilih kurung buka atau kita klik kurung buka, biaya pengiriman, ini kita pencet, lalu titik 2, biaya lain-lain. Nah, kurung tutup teman-teman. Kalau sudah, kita enter ya teman-teman, hasilnya adalah 6.450.000. Oke, jika sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dibuat menjadi rupiah semua terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi formatnya dirubah terlebih dahulu. Kita klik yang general ini, kita pilih yang accounting. Nah, ini biar semuanya menjadi rupiah semua gitu teman-teman. Selanjutnya ada biaya simpan. Untuk menghitung biaya simpan, terdapat biaya simpan, biaya asuransi, biaya modal, serta pajak. Nah, seluruh biaya ini dijadikan accounting rupiah terlebih dahulu. Lalu selanjutnya untuk biaya modal dan pajak, karena ada persentasenya, kita jadikan yang biaya ini dikali ya. Rumusnya seperti ini. Jadi harga barang per unit dikali dengan persentasenya. Aku tulis ulang. Harga barang per unitnya berapa? 20.000 dikali dengan persentase dari biaya modal, lalu enter. Begitu juga dengan pajak, harga barang per unit dikalikan dengan persentase pajak. Harga barang per unitnya 20.000 dikali persentase dari pajaknya, lalu enter. Lalu subtotal biaya simpan, rumusnya itu sum tanda kurung, ini dijumlahkan semua. Jadi rumus sum itu total dari semua bilangan yang di blok. Jadi kita blok dari atas sampai bawah, dari biaya simpan sampai pajak. Nah, lalu tanda kurung, lalu enter. Hasilnya seperti itu, 2,5 rupiah, 2.500 rupiah. Nah, untuk selanjutnya yaitu 1 tahun untuk kolom 1 tahun kerja dan perdiaan ini, 2 kolom ini formatnya harus belakangnya tulisannya minggu ya teman-teman. Untuk memunculkannya kita klik yang general ini, kita pilih more number format, lalu kita pilih custom. Nah, kita pilih ini teman-teman, kita hapus, kita ganti tanda pagar, lalu kita spasi, kita kasih tanda petik, lalu kita tulis minggu. Nah, jika sudah, kita kasih tanda petik lagi, lalu kita oke. Nah, untuk yang
Persediaan pengaman sebesar kebutuhan juga sama ya teman-teman, kita ubah dulu menjadi minggu. Karena sama seperti tadi, kita klik general, more number format, custom. Nah, general ini kita hapus. Kita klik pagar, spasi, tanda petik, tulisan lalu kita tulis unit. Tanda petik lagi. Kok unit? Salah teman-teman. Minggu ya. Minggu, lalu kita klik tanda petik lagi, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita mulai ke economic order quantity ya teman-teman. Untuk rumusnya sama adalah yang pertama kita klik sama dengan dulu, lalu SQRT kurung buka 2 kali, 1, 2, lalu kita klik 2 kali jumlah, berarti 2 dikali atau tanda bintang jumlah kebutuhan barang yang ini. Dikali lagi subtotal setiap kali pesan. Subtotal setiap kali pesan. Ini ya teman-teman. Nah, kurung tutup, lalu tanda garis miring atau dibagi, subtotal biaya simpan yang ini teman-teman, lalu dikurung tutup. Setelah itu di enter. Nah, hasilnya kan koma teman-teman. Nah, kita increase dulu ya, kita decrease dulu ya teman-teman biar komanya hilang. Jika sudah seperti ini, formatnya kita rubah terlebih dahulu menjadi unit ya teman-teman. Nah, caranya sama. Nomor ini kita klik yang arah panah ke bawah, more number format, lalu kita pilih custom. Nah, di sini kita ganti menjadi pagar ya teman-teman. Pagar, titik, pagar, spasi, tanda petik, unit. Unit. Tanda petik lagi, lalu kita pilih OK. Nah, sudah teman-teman. Terus selanjutnya yaitu safety stock ya teman-teman. Untuk safety stock rumusnya adalah sama dengan kurung buka jumlah kebutuhan barang yang ini teman-teman, dibagi atau ada garis miring 1 tahun kerja, yang ini 52 minggu, lalu kurung tutup, lalu dikali atau tanda bintang persediaan pengaman sebesar kebutuhan yang ini. Kalau kita enter teman-teman. Nah, seperti biasa ini komanya kita hilangin dulu ya teman-teman. Di decrease 1, 2, 3, 4 sampai hilang. Nah, jika sudah, formatnya kita ubah dulu menjadi unit ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Klik more number format, pilih custom. Nah, ini diganti menjadi pagar, titik, pagar, spasi, petik, unit. Petik lagi teman-teman. Nah, kalau sudah kita OK. Nah, jika udah, kita lanjut ke selanjutnya yaitu kebutuhan selama lead time. Untuk rumusnya adalah sama dengan safety stock ini. Nah, dipencet, dikali atau tanda bintang lead time dari persediaan. Ini teman-teman yang 25% ini. Kalau sudah, kita enter teman-teman. Nah, lalu ini biasa komanya kita hilangin dulu di decrease. Nah, formatnya kita ubah juga menjadi unit ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi.
Klik yang general, ini pilih custom. Pilih custom, lalu ini diganti menjadi pagar. Pagar titik pagar. Spasi, petik unit. Ketik lagi teman-teman. Kalau sudah kita oke. Nah, untuk yang terakhir ada reorder point ya teman-teman. Rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka safety stock tanda titik 2 atau simbol titik 2 kebutuhan selama lead time teman-teman. Ini. Nah, kalau sudah kita kurung tutup lalu kita enter. Nah, hasilnya adalah 721 unit. Oke, sekian tutorial dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.